53 perguruan tinggi yang ada K3-nya. Tepuk tangan. Nah, ini banyak ini, mudah-mudahan kuliah di mana ya? Di K3 juga kan? Karena K3 juga. Oke, baik. Saya sekarang hanya mau bagi pengalaman aja. Di silakan nanti kalau ada yang mau tanya, bisa silakan ya. Silakan aja. Oke, baik. Indonesia ya, mudah-mudahan kita terus. Oke. Apa tema bulan K3 tahun ini? Ada yang ingat, ada yang mati. Ada yang baca. Masih dibaca tadi, masih gede ya di logo. Mendukung penerapan SMK 3. Kan itu ya tema kita kan SMK 3. Jadi supaya SMK 3 jalan, orang ini harus perkuat dulu supaya bisa menjalankan SMK 3. Kira-kira begitu. Ya, kita perkuat dulu supaya ya penerapan SMK 3 yang efektif. Ini dari penelitian. SDM, kita bicara SDM. SDM itu kan ada dua SDM enggak? Non K3 ya, paling orang K3-nya 3-4 orang aja. Tapi yang inti kita adalah yang non K3 ini. Nah, kalau saya sebut K3 budayaku. Siti. Yes. K3 budaya. Indonesia. Itu kira-kira kalau K3-nya jawab. Itu dulu pertanyaannya. Nama saya Ujang Kurniadi. Oke. Saya sangat bersyukur bertemu beliau. Beliau adalah dosen pembimbing Sains saya sangat luar biasa. Bapak. Ya, oke. Mungkin saya mau mereview lagi Pak, karena 2 tahun terakhir di sini Bapak. Saya masih ingat. Jadi masih ingat kan? Baik, iya, jadi pada dasarnya safety itu kenapa kita harus butuh? Karena safety adalah kita. Kalau bahasa gaulnya dulu kalau jalan gue, safety itu gue, gitu kan. Kalau gue nggak safety ya mau apa gitu kan. Dan juga safety itu sebagai pedoman hidup. Makanya kenapa ada otak akan selamat. Kalau orang Muslim, Islam itu artinya selamat. Nah, jadi safety itu memang kalau orang Muslim adalah pedoman hidup. Itu saya ingat dari beliau waktu zaman kuliah dulu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Jadi umumnya kan kita ini di perusahaan terutama terkait tim praktisi lah yang untuk tim HRD ataupun tim safety. Kadang-kadang kan kita itu terbentur dengan hal yang mungkin dari kurang ditekan. Ya, terutama undang-undang kita kan sudah, kalau kita katakan ya sudah terlalu lama gitu, berapa ribu rupiah, seperti itu. Nah mungkin kedepannya perlu disuarakan terkait dengan bagaimana untuk mendukung program ini. Jadi ada regulasi yang memperkuat terkait dengan untuk menekanlah dari sisi lingkungan kerjanya seperti apa gitu. Karena memang banyak yang kita temukan di lapangan itu, terutama kalau mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah established, mungkin personil ataupun tim ataupun orangnya itu tidak diedukasi, terus kemudian kelengkapan APD saja kalau nggak ditekan nggak akan keluar seperti itu. Nah tadi idenya terkait adanya demo terkait masyarakat itu kayaknya butuh gitu. Mungkin itu Pak. Jadi mungkin kedepannya apa sih peran pemerintah terkait untuk mendukung daripada suksesnya ini, karena kan di moto kita itu kan kita mempersiapkan sumber daya manusianya gitu. Nah ini kedepannya seperti apa Pak? Mungkin itu aja, terima kasih. Tujuan kami adalah itu. Nah ini tapi kami masih terbentur. Dari pengalaman saya, ada satu kejadian yang menarik sekali. Waktu itu Gus Dur, teman-temannya Gus Dur nih, Gus Dur membuat departemen sosial dibubarkan diganti dengan Departemen Kementerian Negara Urusan Kemasyarakatan. Coba lihat tuh di sejarahnya, Kementerian Negara Urusan Kemasyarakatan, menterinya Bapak Anak Gede Agung. Saya lihat masalah masyarakat kita itu, penyakit masyarakat kita itu adalah K3. Saya buat surat ke Pak Menteri, Pak, masalah bangsa
masyarakat kita ini adalah urusan masyarakat kita, itu adalah masalah tidak ada budaya sih. Itu yang membuat banyak kecelakaan, pelanggaran dan semuanya. Masyarakat kita ini tidak punya budaya, maka terjadi korupsi di mana-mana karena kita tidak punya budaya. Tiba-tiba seminggu kemudian saya dapat telepon, Pak Suatman, Bapak dipanggil menteri. Ya, begitu saya ketemu, ini yang saya tunggu, ini yang saya cari. Saya disalamin, saya bicara, Pak, saya kita dukung. Ayo kita buat program. Dibuatlah program pada waktu itu, dimulai dari budaya di jalan raya. Dibentuklah timnya, dibentuklah pedomannya, membantu disiplin di jalan raya supaya kena masyarakat. Sudah kami bersidang 3 kali, tiba-tiba Gus Dur dilengsarkan. Bubaran buat saya, nggak ada lagi itu kata saya. Nah, saya kirim surat ke Ibu Puan, saya datang ke sana. Dengan aja nggak ada, saya diterima aja, di bagian itu aja nggak ada. Nah itulah kondisi. Nah itulah kami juga berjuang bagaimana supaya regulasi diperbaiki. Maka saya juga datang ke DPR, alhamdulillah disambut oleh DPR. Nah, sekarang sudah disiapkan, itu akan dikaji ulang. Itu sudah disetujui oleh DPR. Nah tinggal kita, mudah-mudahan tercapailah. Nah saya menekankan bahwa keselamatan itu harus dari budaya dari bawah sampai atas. Orang Jepang aja dari kecil itu diajarkan berbudaya, betul nggak? Dari kecil aja diajarkan nyebrang jalan seperti apa. Di kita nggak ada. Jadi K3 itu diajarkan dari usia dini. Nah, maka kami juga dulu saya datang diundang ke Bappenas. Saya sampaikan juga di situ. Tadi masukkan ke Diknas juga sudah, tapi tidak tahu belum ada kenyataannya juga. Ya, nah itulah kenyataannya. Bahwa dalam K3 itu kita niru Jepang. Jepang itu K3 itu sudah diajarkan dalam usia dini.